Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Senin kawan, selamat beraktivitas kembali. Semoga di hari Senin ini dan di hari-hari berikutnya kawan, aktivitas kalian diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja semoga kalian di sana bersama keluarga sehat-sehat selalu kawan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan melanjutkan untuk mengulas game requestan sambil menunggu event berikutnya, Grand Chess Tour seri kedua di Romania besok tanggal 25 kawan. Nah, game kali ini yang di request kawan-kawan di kolom komentar yang akan kita otak-atik ini adalah permainan dari Judith Polgar. Ratu catur kawan, merupakan pecatur wanita terbaik sepanjang sejarah menurut admin kawan. Judith Polgar punya adik namanya Susan Polgar, tapi tidak sehebat Judith Polgar kawan. Walaupun belum pernah menjadi juara dunia wanita, karena memang kawan Judith Polgar ini tidak mau bermain di kejuaraan dunia catur wanita. Dia ingin setara dengan pecatur-pecatur pria hebat semasanya kawan. Jadi Judith Polgar ini tidak pernah bermain di kelas wanita kawan. Dia selalu bermain di kelas open. Ingin setara dengan pecatur-pecatur kuat pria di masanya kawan. Itulah yang menjadi Judith Polgar ini disegani oleh pecatur-pecatur pria di masanya kawan. Dan juga pesona kecantikan Judith Polgar sudah tidak bisa diragukan lagi juga. Mungkin pecatur-pecatur pria saat menghadapi Judith Polgar ini juga tidak fokus kawan, karena melihat kecantikannya di masa muda. Memang cantik Judith Polgar ini kawan. Oke, permainan dari Judith Polgar yang akan kita ulas ini saat dia bermain di Olimpiade Catur tahun 2002 di Slovenia kawan, menghadapi perwakilan dari Azerbaijan yaitu Shakir Mamedyarov. Kita nikmati permainannya, langsung saja. Pion E4 dari Judith Polgar dan pion E5 dari Shakir Mamedyarov. Kuda F3, kuda C6, ada gajah B5, Ruy Lopez dimainkan oleh Judith Polgar. Morphy defense, pion A6, gajah mundur ke petak A4 setelah kuda F6, tentu saja rokade. Nah, di sini Mamedyarov tidak memilih dengan gajah E7-nya atau pion B5-nya kawan, tapi memilih jalur permainan terbuka. Kuda caplok pion E4. Tentu saja pion D4 atau benteng E1 pilihan kalian, tapi yang paling umum adalah pion D4. Balas dengan langkah pion B5 terlebih dahulu. Ini untuk menghindari pertukaran kawan, tentu ide dari Ruy Lopez ya, gajah sikat kuda sehingga pion pusat ini lemah. Itulah seringkali kita dapati beberapa varian memainkan pion B5 untuk menutup diagonal ini kawan setelah pion A6 sudah dimainkan. Gajah mundur ke petak B3, kemudian ada pion D5 untuk perkuat posisi kudanya. Nah, pion dipukul, pion E4, gajah E6 kawan. Untuk perkuat posisi pion di sini. Nah, di sini pengembangan kuda B ke D2 untuk menantang pertukaran. Kuda lari ke petak C5. Pilihan utamanya di posisi ini. Banyak sekali varian-varian yang lain kawan, atau yang mungkin kalian lihat beberapa tahun terakhir ini, gajah ke petak C5 ini yang sering dimainkan juga. Untuk idenya mengorbankan perwira untuk ambil pion F2, mendapatkan benteng satu pion kawan. Sering kita lihat juga. Nah, biasanya akan diikuti dengan langkah, kalau Stockfish menyukai langsung bagu hantam di sini. Tapi kebanyakan ya pion C3 tentu saja untuk kontrol ruang-ruang gelap ini kawan. Nah, bisa disusul rokade, baru ide pengorbanan akan diluncurkan oleh hitam nanti setelah gajah C2 tentu saja kawan. Sikat pion F2, ambil balik, tidak langsung diambil, kalian ambil langsung tak ada masalah. Pion F6 biasanya akan dimainkan oleh para pemain kawan. Nah, setelah bagu hantam pion, baru gajah ambil benteng, skak, ambil balik dengan raja, menteri keluar. Kuda F1, raja bergeser langsung menghindari lajur F, merupakan dua opsi yang banyak dimainkan. Atau kembali gajah ke diagonal ini kawan, menurut Stockfish juga kuat. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan, tapi Shakir Mamedyarov saat itu bermain dengan kudanya ke petak C5, pilihan utama untuk coba ganggu gajah. Nah, Polgar atau Judith memainkan dengan pion C3-nya kawan untuk ya mendapatkan kontrol, buka akses menteri untuk perkuat posisi gajah, mempersiapkan gajah juga di reposisi kalau dibutuhkan. Pion D4. Langkah pion D4 ini langkah bagus kawan. Ini adalah opsi kedua di posisi ini yang paling banyak ya, amankan raja sesegera mungkin dengan opsi pengembangan gajah gelap ke petak E7 untuk mempersiapkan rokade. Ada juga yang langsung sikat gajah terang ini melakukan pertukaran agar putih tidak mempunyai sniper lagi, atau bahkan dengan gajah terang untuk pressure kuda di petak F3 ini.
untuk memperlemah pion di sini kawan. Tapi memilih dengan pion D4, masih di teori pembukaan Ruy Lopez terbuka tadi kawan, dengan pion D4 ini untuk menantang pertukaran. Di sini sudah terlihat cukup kompleks kawan. Ada 3 opsi atau 4 opsi bagi putih untuk melanjutkan langkah. Pertukaran ini disukai oleh Stockfish. Ambil pion menggunakan kuda, menggunakan pion atau kuda ke petak G5 mungkin kawan. Di sini sudah mulai kompleks kawan. Apa yang kalian lakukan di posisi ini? Stockfish menyukai seperti ini kawan. Gajah pukul gajah, ambil balik oleh kuda, baru pion pukul pion, diambil balik menggunakan kuda C. Di sini kuda ke petak E4 mungkin, atau menteri nanti mengikutinya ke petak D5, baku hantam, bisa kalian lanjutkan, ambil balik, baru kuda ke petak E3. Maksud saya ke petak C3, ancam menteri, tentu kalian tidak bisa ambil pion ini secara gratis kawan, bahaya sekali. Atau kalian memilih langkah yang lain kawan. Setelah pion D4 ini mungkin kalian ambil pion ini langsung. Salah satu opsi juga, tapi Judith Polgar melangkah kuda ke petak G5, menawarkan pertukaran kawan. Idenya jika diterima, maka menteri ini akan keluar dan mendapatkan salah satu perwira ini. Mungkin rokade panjang yang ditawarkan oleh Stockfish bisa didahului untuk pertukaran gajah terlebih dahulu. Nah, baru ambil kuda di petak C6. Itulah ide langkah kuda bergerak ke petak G5 ini. Atau serang gajah terang tentunya. Stockfish menyukai langsung ambil kawan. Atau di sini dengan langkah pion D pukul pion C3. Tapi Mamedyarov di langkah ke-11-nya sudah melakukan kesalahan dengan langkah gajah D5. Dan dimanfaatkan betul oleh Judith Polgar dengan pengorbanan kudanya, ambil pion F7. Diambil dengan raja langsung kawan, karena garbuan pada benteng pada menteri diambil menggunakan raja. Bagaimana jika mengambilnya menggunakan gajah di sini kawan? Maka gajah akan pukul gajah skak dan gantinya nanti kuda di petak C6. Kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Ambil menggunakan raja dan menteri F3 skak. Gajah dalam posisi kena pin kawan, jadi tidak bisa ambil menteri. Raja bergeser naik ke petak E6 untuk perkuat posisi gajah dari ancaman gajah terang putih bersama menteri ini. Nah, menteri G4 skak lagi. Bahaya kawan kalau ambil pion ini, malah semakin terbuka benteng akan cepat aktif tentunya. Mundur ke petak F7. Mundur ke petak E7, sedikit lebih kuat kawan. Mundur ke petak F7. Menteri ke petak F5 skak. Raja ke G8 yang terkuat, memilih bergerak ke petak E7 sekarang. Beda lagi sekarang posisinya kawan. Tadi ke petak E7 merupakan opsi terkuat. Sekarang malah menjadi langkah kesalahan yang dimanfaatkan oleh Judith Polgar. Dorong pion, korban pion, agar lajur ini semakin terbuka jika diterima kawan. Diterima juga. Gajah ambil pion E6. Ancam menteri. Ada benteng E1 pin gajah. Menteri naik ke petak D6. Kurang akurat. Cukup ke petak D7. Karena masalahnya di sini, setelah pertukaran gajah terang dilanjutkan oleh Judith Polgar, gajah pukul gajah E6 diambil balik oleh kuda. Nah, kuda putih mempunyai kesempatan lebih cepat keluar karena temponya serang menteri. Itu yang menjadi pembeda. Menteri ke petak D7 saja ataupun ke petak D6 ini. Mamedyarov menantang pertukaran. Menteri ke petak E5. Tantangan ditolak. Gajah G5 skak. Langkah bagus untuk mempercepat aktivitas perwiranya kawan. Kuda tidak bisa ambil gajah. Bisa. Cuma masalahnya kalian akan kehilangan menteri. Jadi setelah gajah keluar, raja bergeser ke petak D7. Diikuti kuda ke petak C5 skak. Tentu tidak bisa diambil oleh kuda. Jika diambil oleh menteri di sini kawan, satu langkah skakmat. Kuda jatuh skakmat. Cakap sekali kombinasi dari Judith Polgar kawan dengan korban kuda di petak F7 tadi. Sekarang posisi hitam sudah benar-benar dalam posisi kolaps. Dan terpaksa Mamedyarov sikat kuda menggunakan gajah, tapi di sini dia akan kehilangan menteri. Skak terlebih dahulu kawan di petak F7. Raja naik ke petak D6. Nah, di sini skak lagi oleh gajah di petak E7. Raja D5 lanjut Mamedyarov dan sekaligus dia menyerah di posisi ini kawan. Yang terkuat sikat oleh kuda di sini. Benteng ambil menteri. Kalau kalian ambil menggunakan raja langsung di sini kawan, tentu di sini ada benteng ikut keluar, ancaman skakmat malah lebih cepat kawan.
Di sini Mehmet Yarob langsung menyerah kawan. Tadi setelah rajanya ada skak dari gajah petak E7 bergerak ke petak D5, Mehmet Yarob sekaligus menyerah. Ancamannya skak mat 3 langkah tentunya kawan. Ada potensi menteri ke sini juga bisa skak kawan. Nah, blokade dengan menteri kalau bergerak ke sini kawan ya, ancaman skak mat 1 langkah dengan pion B3 skak mat. Luar biasa, teliti sekali, cermat sekali dari Judith Polgar kawan, memanfaatkan langkah gajah bergerak ke pusat yang merupakan langkah blunder. Langsung dia korbankan kuda ambil pion F7 sehingga memaksa rajanya naik untuk dikejar-kejar oleh menteri kawan, membuat rajanya terpaksa mengungsi ke pusat kawan dan kehilangan menteri walaupun ada ancaman skak mat tadi. Yang juga salah respon dari Mehmet Yarob saat ada ancaman skak mat, dia melangkah raja ke petak D5 dan dia menyerah di langkah ke-23. Oke, inilah kawan game requestan kawan-kawan kemarin di kolom komentar. Semoga bisa menghibur dengan permainan cantik ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jika kawan-kawan punya requestan game-game tertentu, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terutama game-game para pemain-pemain terkenal kawan ya, agar penontonnya banyak. Kalau pemain yang nggak terkenal itu nanti yang nonton sedikit. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.